Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, engkau ambil jangan sekarang ya Allah. Amin. Kalau harus difitnah ya Allah, jangan sekarang. Betul kami minta kepadamu ya Allah. Jangan tahun ini, jangan sekarang ya Allah. Beliau adalah bendera kita. Beliau adalah bendera kaum muslimin di Indonesia. Beliau hari ini adalah. Sallu ala Nabi. Baik, sebelum kita akhiri, kita kedatangan tamu. Saya minta kepada Al-Habib Dr. Sayyid Ali Zainal Abidin Bil-Faqih yang datang dari Malang. Beliau salah satu direktur di Universitas Dalwa. Dalwa itu Darul Lughah wa Da'wah. Dan perlu kita kenalkan yang tadi baca qasidah, ini guru kita Ustadz Syekh Hasim Abdun Putra dari almarhum Maghfurullah Kiai Haji Syekh Abdullah Abdun, pimpinan daripada Pondok Pesantren Darut Tauhid, yaitu di kota Malang. Alhamdulillah beliau memang terkenal, Masya Allah, qasidahnya, suaranya jamil, bagus. Jazakumullahu khairal jaza. Nah, berikutnya mari kita minta tafadhol ya Sayyid. Nah, ini sayang kalau ada dokter nggak datang, kita nggak dengar kelmahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binatihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asrafis sadat sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamil mi'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dengan seizin guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, kami memberanikan diri untuk melakukan dan melaksanakan perintah beliau untuk berdiri di depan ini. Alhamdulillah, para habaib yang begitu banyak hadir di tempat ini, para kiai, para asatid dan ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, Al-Faqir datang bersama beberapa kawan dari Jawa Timur, dari Medan, dari Jakarta, dari Bogor, yang bergabung dalam namanya Forum Peduli Bangsa untuk silaturahmi kepada guru kita semua, orang tua kita, Ayahanda Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat, dan mampu berjuangkan. Al-Faqir datang dari orang biasa. Al-Faqir hanya orang kampung di Malang dan di Jawa Timur. Memberanikan diri dengan berat memang datang ke tempat ini. Sampai-sampai kami harus membeli celana baru dan baju baru untuk menghadap beliau. Kami datang tidak pakai gamis, kami datang tidak pakai sarung, karena memang situasi hari ini, Masya Allah, kita yang betul yang Habib sampaikan, kita memang harus ekstra waspada. Kita tidak takut mati, tidak. Kita tidak takut sewaktu-waktu Allah mencabut nyawa kita, kita siap. Ya Habib, Anda punya orang tua sendiri yang dulu di Jakarta disebut dengan Bung Hussein, meninggal dalam usia yang teramat muda, 47 tahun. Beliau pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau juga salah satu pengurus partai politik di Islam di Jakarta, dan pernah di Cipinang juga. Habis karena begitu kuat berpolemik dengan presiden masa itu. Sampai-sampai di penjara di Cipinang dan habis seluruh hartanya. Di usia muda harus berhijrah ke Malang bersama dengan Habib Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Dan dalam usia muda meninggal dalam usia 47 tahun, sama dengan usia Al-Faqir. Artinya kita siap. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita, kita siap. Akan tetapi terus terang dengan situasi sekarang ini, ikhwani, Al-Faqir sendiri jujur harus sampaikan, setiap malam Al-Faqir berdoa, ya Allah, kami orang biasa, kami tidak punya amal-amal yang begitu besar dan mulia dibandingkan dengan guru kita, dengan habaib kita, dengan para kiai kita. Kita hanya orang kampung di desa, ya Allah. Tapi izinkan manakala kami mampu meminta kepadamu, ya Allah, andaikan guru kami, andaikan orang tua kami, andaikan orang yang menjadi pedoman tahun ini, ya Allah, abad ini, tidak lain beliau adalah guru kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Engkau ambil jangan sekarang, ya Allah. Amin. Kalau harus difitnah, ya Allah, jangan sekarang. Betul kami minta kepadamu, ya Allah, jangan tahun ini,
Jangan sekarang ya Allah. Beliau adalah bendera kita. Beliau adalah bendera kaum muslimin di Indonesia. Beliau hari ini adalah bendera muslimin di dunia ya Allah. Memang beliau siap. Insya Allah datuk beliau akan menunggu di pintu surga. Bagi beliau tidak ada masalah ya Allah. Tapi bagi kami, anak-anak kami, pengikut-pengikut beliau ya Allah, kami belum siap. Kami belum siap ya Allah. Sekali lagi, terus terang, ikhwani, kami berdoa tiap malam. Ya Allah, karena apa? Situasi seperti sekarang. Kalau beliau dihabisi, bahkan beliau dibunuh, rasa-rasanya untuk kembali lagi, beliau sendiri mengatakan, kita perlu waktu puluhan tahun. Kita perlu waktu bahkan ratusan tahun. Tarikh kita, sejarah kita telah memberikan pelajaran bahwa satu umat itu berputarannya rata-rata 400 tahun, 500 tahun, bahkan ada 800 tahun. Maka kebangkitan umat Islam hari ini kami mengajak. Saya tahu kita semua siap semuanya. Tapi kewaspadaan ikhwani, kecerdikan, ketepatan berdakwah dan berjuang hari ini harus kita rawat. Amanat beliau harus kita ikuti. Hati-hati, rawat yang baik, tampilkan akhlak yang mulia. Karena perjuangan ini masih panjang. Perjuangan ini masih memerlukan kita semua panjang. Maka harus perjuangan ini, insya Allah kita berharap gol dan berhasil. Amanat beliau harus cerdik kita berdakwah di masyarakat. Al-Fagir sendiri mengikutinya. Sekarang Al-Fagir diminta apapun di Jawa Timur kami ikuti sudah. Mau dijadikan ini, jadikan itu, selama itu kebaikan kita ikuti. Akan berpanjangan 212 ini, berkumpulnya umat Islam yang rasanya belum pernah dalam abad kapanpun umat Islam di bawah bendera beliau, di bawah bendera para kiai-kiai sepuh juga Indonesia, mampu bertemu dan penuh ikhlas. Harokah ilahiyah, ini satu perkumpulan yang tidak dirancang oleh manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut-pengikut dan pengikut beliau harus merawat ini semua agar perjuangan berhasil. Kalau boleh kami mengandaikan perjuangan ini sebagai tim sepak bola, kita tidak hanya cukup memerlukan keindahan permainan, kita tidak hanya cukup memerlukan permainan yang cantik dan enak ditonton, tapi memastikan insya Allah bahwa permainan ini harus gol, harus berhasil, harus menang. Hari ini umat Islam telah memberikan kita, Masya Allah, tampil luar biasa, permainan cantik, indah, tepuk tangan di sana kemari. Tapi sisi lain, Masya Allah, orang-orang yang memusuhi kita, kelompok-kelompok yang kuat memusuhi kita, semakin ganas, semakin kejam, semakin ngawur, semakin tidak lagi menampilkan permainan yang cantik. Maka saya mengajak untuk kita semua terus bersatu, terus saling bergandengan tangan. Kita tahu kita berbeda. Betapa sulitnya mempertemukan orang yang berbeda. Jangankan dengan orang lain, dengan teman seiring saja, teman sepondok pesantren, sesama ikhwan, sesama habaib, sesama kiai, betapa sulitnya untuk mengemas kebersamaan ini. Tapi Al-Fagir mengemis kepada antum semua, tahan, sabar dulu, jangan tampilkan perbedaan lagi, jangan tampilkan permusuhan lagi. Mohon kami mengemis kepada antum semua, sabar. Paling tidak kita sabar dalam 2 tahun ini. Kita kawal betul beliau, kita jaga betul beliau. Kita harus cerdik dan cerdas agar gol itu insya Allah. Kita harus membayangkan para hadirin, kalau perjuangan ini hanya cantik dalam penampilan, permainan, Masya Allah, untuk mengembalikan, kita yakin umur kita tidak terlalu cukup untuk itu semua. Barangkali akan memerlukan generasi yang panjang. Maka kesempatan yang Allah berikan ini harus kita syukuri dengan cara merawat dakwah ini dengan baik. Kebersamaan terus di masyarakat, di kampung-kampung, di RT-RT, di RW-RW, sesama muslimin harus kita galang. Moga-moga dari tempat ini Indonesia akan kembali, muslimin Indonesia akan tampil memimpin ini. Ya Rabb, mungkin terlalu besar harapan kami kepada negeri tercinta Indonesia. Terlalu besar harapan kami ya Rabb, dibandingkan dengan amaliyah kami yang berikan, terlalu besar ya Rabb. Tapi mudah-mudahan ya Allah,
Engkau mau mendengarkan ya Allah. Berikan umur yang panjang kepada guru kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada beliau ya Allah. Sekali lagi beliau adalah bendera yang kami tidak sanggup melihat beliau robek. Kami tidak sanggup melihat beliau tumbang ya Allah. Kami tidak sanggup melihat beliau ambruk ya Allah. Maka kuatkanlah beliau ya Allah. Maka panjangkanlah umur beliau dalam kesehatan ya Allah. Sehingga kita semua mampu menuntaskan perjuangan ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza Dr. Habib Ali Zainal Abidin Bil-Faqih yang telah menyampaikan sambutannya, memberi semangat kepada kita semua. Perlu ditahu, banyak habaib dan kiai dari daerah termasuk beliau ini setiap saat ditelepon oleh aparat. Habib ada di mana, Ustadz mau kemana, terus dipantau. Nah, makanya tadi beliau katakan kenapa beliau harus memakai pakaian bentulun semacam itu. Jadi memang saat ini habaib kiai di berbagai daerah ini terus dimonitor dan diawasi. Nah, kenapa? Karena aksi 212 yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini dipelintir oleh musuh-musuh kita sebagai ancaman bagi negara, sebagai ancaman bagi rezim penguasa. Maka itu saat ini saya dan kawan-kawan di GNPF sedang membuka komunikasi dengan rezim yang berkuasa untuk memberikan pengertian, pemahaman dan penyadaran bahwa aksi 212 itu murni merupakan aksi kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dan menegakkan hukum serta menegakkan keadilan. Mestinya pemerintah merangkul gerakan tersebut, mengambil energi kebersamaan yang ada dalam gerakan tersebut untuk membangun bangsa. Nah, bukan gerakan tersebut dianggap sebagai ancaman. Nah, sehingga harus dihancurkan, harus difitnah, harus diporak-porandakan. Tidak begitu. Doakan saja komunikasi ini terus kita bangun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Tapi yang jelas amanat saya sekali lagi, siapapun habaibnya, siapapun kiainya, siapapun ustadznya dalam perjuangan ini yang difitnah atau dipenjara ataupun dibunuh, perjuangan menegakkan keadilan harus tetap jalan.